kembali menyaksikan Bapeda Corner bersama saya Elsa Dawi. Saat ini saya berada di Mall Pelayanan Publik Kota Makassar, yang dimana dalam waktu dekat Mall Pelayanan Publik ini akan segera di-launching oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, seperti apa nanti proses launching dan seperti apa nanti pelayanan-pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Makassar ini, dan apa saja yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Makassar ke depannya, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapeda Corner. Ya, di samping saya sudah ada narasumber kita pada hari ini. Kalau tadi saya sudah spill kita berada di mana, kita berada di Mall Pelayanan Publik Kota Makassar. Nah, ini kita akan membahas mengenai launching dari Mall Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Bersama narasumber kita ada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Helmi Budiman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih, Pak. Iya. Baik, dalam waktu dekat, Pak, ini Mall Pelayanan Publik. Mungkin bisa digambarkan sedikit dulu seperti apa sebenarnya Mall Pelayanan Publik yang akan di-launching dalam waktu dekat ini. Dan juga ini kan masih baru banget nih, masih banyak masyarakat yang belum tahu keberadaan dari gedung ini sebenarnya. Mungkin bisa sekalian juga dijelaskan, Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Tentunya saya mengucapkan terima kasih karena sudah lihat-lihat datang ke Mall Pelayanan Publik. Nah, Mall Pelayanan Publik ini memang menjadi salah satu gedung yang terbaru di Kota Makassar. Gedung ini merupakan gedung yang boleh dibilang cukup ikonik karena berada di Taman Macan. Nah, dulu sempat kontroversial juga waktu 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa mempergunakan gedung ini. Gedung ini namanya Makassar Government Center, di mana gedung ini terdiri dari kurang lebih 10 lantai, mulai dari parkiran, gedung pertemuan, ada Makassar War Room juga nanti di sini dipindahkan. Kemudian salah satu yang menjadi landmark atau menjadi ikon yang terbaru adalah ini akan terintegrasi dengan yang namanya Mall Pelayanan Publik, atau mungkin orang umumnya mengatakan ini MPP. Alhamdulillah kita kurang lebih sudah berkantor dari bulan November di sini, dari tanggal 4, dan kita sudah hampir sebulan di sini, tanggal 4 bulan 12. Insya Allah besok di hari Jumat kita lakukan trial juga di tanggal 5, dan ya mudah-mudahan persiapannya cukup lancar karena kita sudah melakukan persiapan yang cukup intens beberapa 1 bulan terakhir ini. Dan mungkin ya kalau kita melihat jadwal, insya Allah nanti di tanggal 12, bulan 12, nah kalau 12 kan 12, tanggal kembar begini kan identik dengan hari belanja online. Betul. Nah, ini juga tanggal 12 akan ada mall baru, akan ada mall baru, dan inilah Mall Pelayanan Publik pertama di Makassar. Kita akan launching insya Allah dengan beberapa kabupaten kota, kurang lebih ada 43 kabupaten kota. Mall ini akan dibuka, di-launching bersamaan, akan ada hadir juga Bapak Wali Kota mungkin, akan ada beberapa pejabat, dan kita juga akan undang teman-teman media. Kita akan konferensi pers itu di tanggal 12, dan ya insya Allah akan ada Kepala BKPM, Ibu Menteri, yang meluncing secara hibrid. Nah, mudah-mudahan. Dan ini secara nasional serentak, dan saya rasa ya ini menjadi suatu pertanda yang baik karena alhamdulillah dari beberapa mungkin target-target yang Bapak Wali Kota lakukan di periode kedua beliau ini, alhamdulillah sudah mulai banyak yang terrealisasi, dan insya Allah inilah menjadi salah satu ikon baru Kota Makassar. Ikon baru, karena kalau kita berada di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin ya, Pak, ini lumayan mencolok nih gedungnya. Lumayan mencolok, ya. Dan sangat unik sebenarnya dari tampilan One luarnya. Of the kind, Iya, betul banget, dan dekat dengan Taman Macan, jadi sangat mudah ditemukan. Iya, sangat mudah ditemukan. Tadi saya juga udah keliling-keliling melihat memang standar pelayanan yang ada di MPP ini ya udah seperti mall kayaknya, Pak ya. Betul, toilet udah lengkap, bersih dan juga lengkap, udah lampu otomatis juga, Pak. Ini kita lihat juga luar biasa loh, ini ada
screen sebesar ini di setiap sudut. Setiap sudut. Ya, kita punya cukup banyak loket yang kita nanti siapkan. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengundang beberapa kementerian, lembaga, mungkin boleh dari, kita sebut saja dari kejaksaan, dari kepolisian, dari kantor pengadilan, kantor pertanahan nasional, kemudian banyak kantor kementerian lembaga, itu kita upayakan untuk membuka loket juga di sini karena mungkin beberapa daerah mungkin orang sudah tahu mall pelayanan publik yang dibuka itu biasanya mereka menyiapkan sarana prasarana untuk pembuatan SIM, paspor, semuanya ya. Iya, kemudian nanti semua pengurusan izin yang dulunya mungkin terpisah-pisah antar dinas SKPD itu akan kita satukan di satu pintu. Jadi teman-teman mungkin yang dulu mengurus izin apotik, izin dokter, izin tenaga kesehatan, kemudian izin membangun, atau yang sekarang yang viral juga kemarin namanya PBG, itu kita kemarin juga sempat viral, itu sekarang di sini juga, dan itu akan terintegrasi dengan beberapa stakeholder. Jadi cukup banyak loket yang akan kita buka. Target kita mungkin kurang lebih di angka 32 loket atau 35 loket. Itu termasuk dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Di sini sudah kita siapkan, akan ada sarana bermain anak. Jadi orang tua yang membawa anak-anaknya tidak perlu khawatir karena kita siapkan ruang bermain, kita siapkan ruang laktasi kalau mungkin ada ibu menyusui yang datang. Kemudian gedung ini juga akan dilengkapi dengan sarana P3K. Kemudian akan ada juga ruang membaca. Ya, jadi mall ini sangat mengakomodir semua kalangan dan masyarakat. Kita juga siapkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk difabel, cuman memang karena kondisi bangunan yang belum siap itu belum bisa kita terapkan. Tapi insya Allah gedung ini sangat siap karena toilet difabel sudah tersedia juga, lift yang cukup besar itu juga kita sudah siapkan. Kita siapkan juga kursi roda. Jadi banyak fasilitas lah, kurang lebih begitu. Namanya juga mall ya Pak ya, harus memang, karena kan kita nggak tahu masyarakat yang datang ke sini itu dalam kondisi seperti apa, jadi ya mereka berharapnya kalau mereka masuk ke MPP ini ya mereka akan masuk ke mall gitu. Jadi jangan mungkin salah persepsi seperti dulu ya, 2 tahun lalu sempat viral juga waktu saya menyampaikan kata-kata akan ada gedung mall yang dibangun pemerintah, orang salah mempersepsikan, dipikir tempat belanja. Yang dimaksud dengan mall pelayanan publik adalah kantor pemerintah yang terintegrasi dalam satu tempat. Itu sebenarnya akan kita lakukan, dan ini ya sudah terwujudkan. Insya Allah tanggal 12 bulan 12 kita akan launching. Meskipun kita launching di tanggal 12 bulan 12 2024, tentu sedari dini kita sudah membuka layanan. Itu masyarakat yang mau datang untuk ke MPP sambil melihat, sambil kita melakukan perbaikan, itu silahkan, karena kita sudah membuka loket ini kurang lebih hampir 2 minggu di sini. Jadi sembari masyarakat datang, kita melakukan perbaikan sedikit demi sedikit sampai nanti di tanggal 12. Tapi tentu meskipun nanti launchingnya di tanggal 12, tentu kita akan terus lakukan perbaikan karena memang untuk pemenuhan sarana dan prasarana ini cukup membutuhkan tenaga, waktu, dan memang ya kita tahu sendiri gedung ini cukup besar. Jadi butuh waktu lah untuk melakukan perbaikan. Itu terus kita upayakan, setiap hari ada saja perbaikan yang kita terus lakukan, begitu. Oke, baik. Nah, kita fokus ke tanggal 12-12-nya nanti ini Pak, mall pelayanan publik akan di launching. Pelayanan apa saja? Kalau tadi disampaikan sama Pak Helmi ada sekitar 30-an lebih yang kita upayakan bisa hadir di sini. Betul. Tapi untuk di launching ini yang udah pasti bakal ada pelayanannya apa aja Pak? Nah, ini yang menarik. Apa-apa saja layanan yang kita akan buka. Pasti pertama internal SKPD itu cukup banyak. Pertama mungkin untuk izin operasional sekolah, itu mereka bisa melakukan konsultasi di sini. Kemudian pembukaan klinik, apotik, tenaga medis, dokter dan segala macamnya itu juga di sini. Meskipun kita buka juga secara online. Kemudian selain itu kita juga punya izin untuk membangun. Itu terintegrasi juga di sini. Akan ada loket yang dikerjasamakan dengan BPN, Dinas Perumahan, kemudian Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan. Karena ini satu kesatuan. Kemudian apalagi ya, banyak sekali. Mungkin dengan teman-teman Perusda juga, dengan Perumda, kita juga mengundang 6 Perumda untuk memfasilitasi, utamanya mungkin PDAM. Itu kita buka juga layanan sini. Nanti kita uji coba di hari Jumat besok.
paling tidak ya saya rasa untuk konsultasi layanan air nanti kita akan buka di tanggal 12. Kita bersih berupaya untuk mereka melakukan pembayaran di sini juga. Jadi banyak. Boleh akan ada nanti proses misalnya yang membutuhkan transaksi langsung begitu. Iya, akan ada. Pembayaran bisa ada di sini juga. Termasuk teman-teman BPR karena kita punya perusda yang bergerak di bidang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat Makassar. Itu juga akan kita buka layanan di sini. Jadi kalau misalnya mungkin ada masyarakat yang mau melakukan kredit atau bertanya mengenai mungkin kur pinjaman, itu kita berikan fasilitas layanan untuk mereka datang ke sini juga. Kemudian tentunya Bapenda. Ini kan Bapenda yang cukup banyak orang yang bertransaksi, pajak restoran, pajak hotel, PBB, BPHTB, itu juga kita buka layanan di sini. Karena kan biasa umumnya orang untuk mengurus itu semua datang ke kantor Bapenda. Nah, kantor Bapenda kan lokasinya tidak terlalu strategis ya karena berada di utara kota. Itu kita buka layanan di sini juga untuk teman-teman Bapenda. Begitu. Jadi banyak sekali. Dan semua SKPD kita sudah undang tadi. Alhamdulillah tadi pagi kita sudah undang. SKPD saja itu ada kurang lebih 30 layanan, belum termasuk Perusda dan Kementerian Lembaga. Kalau Kementerian Lembaga kita akan upayakan mereka segera masuk. Khusus pelayanan SIM, paspor itu kita sudah siapkan ruangan juga. Karena itu harus menggunakan ruangan yang tertutup. Termasuk untuk teman-teman Dukcapil, tadi juga mereka sudah datang. Insya Allah untuk Dukcapil sendiri tidak hanya melayani pencetakan KTP, KK, tetapi juga kita akan upayakan untuk melakukan perekaman. Perekaman KTP akan bisa dilakukan di MPP juga nanti. Iya, soalnya kan kalau kita misalnya, kalau saya pemikiran saya nih Pak Kadis nih bahwa mall pelayanan publik ini hanya sekedar bagaimana masyarakat berkonsultasi mengenai pelayanan-pelayanan yang mereka butuhkan. Nah, terlepas dari misalnya seperti Dukcapil yang kita butuh ada KTP, imigrasi kita butuh ada paspor, nanti apakah akan ada produksi? Iya, kita upayakan. Ya, yang jelas kalau dengan teman-teman Dukcapil mereka sudah datang tadi melihat kondisinya, itu kita sudah siapkan ruangan. Nah, sisa imigrasi dan Polrestabes untuk pembuatan SIM itu sementara kita lakukan upaya untuk MOU, mudah-mudahan itu bisa juga dilakukan. Oke, jadi nanti sudah sangat memudahkan masyarakat tinggal satu gedung datang satu kali ke sini ke mall ini ya. Ada semua. Ke mall ini udah ada semua. Tapi ini mallnya dalam bentuk ya semua mall juga positif sih Pak. Tapi ini lebih kepada pelayanan publik ya. Dan jadi semuanya bisa diharapkan ada di sini gitu ya Pak. Iya. Mengenai gedung MGC ini sendiri untuk DPM PTSP selain dari itu mungkin yang akan menempati atau bisa diakses secara umum juga oleh masyarakat. Kalau sekarang gedung ini belum bisa diakses secara umum, hanya lantai 2 saja yang kita sementara buka, tetapi insya Allah nanti ke depan akan ada juga galeri UMKM, kemudian akan ada mall inovasi, ada mall investasi, cuman itu belum kita buka. Sekarang kita masih fokus untuk karena DPM PTSP itu bertanggung jawab di lantai 2 untuk MPP, tentu ya apa yang menjadi tanggung jawab kami kami menyelesaikan gitu. Dan ini PR kita memang sebenarnya dari bulan April kemarin, kemudian dari kementerian menggeser di bulan Agustus, sampailah kita di akhir tahun ini Desember, dan insya Allah tanggal 12 akan di launching secara nasional begitu. Baik Pak, ini kan membahas mengenai pelayanan. Kalau kita ngomongin pelayanan sebenarnya ada berbagai aspek yang kemudian bisa banget menjadi kunci sorotan gitu. Sorotan. Saya sih, entah itu dari masyarakatnya mungkin yang belum bisa menyesuaikan atau belum bisa. Namanya juga biasa masyarakat komentar-komentar mereka juga yang belum mereka bisa tadi dibilang bahwa mereka belum puas, kemudian kesiapan dari tenaga yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh ini DPM PTSP sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi memang sangat wajar ya namanya pemerintah. Justru pemerintah yang baik adalah pemerintah yang siap menerima kritik. Kalau kita tidak siap menerima kritik tentu menjadi pertanyaan, karena satu-satunya yang dapat mengkritik pemerintah itu sendiri adalah masyarakat. Karena masyarakatlah yang menyiapkan uang, menyiapkan pajak, kemudian dibayar pemerintah, kemudian itu dikelola untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk apapun itu, pelayanan atau fasilitas sarana dan prasarana. Nah, memang kami akui bahwa memang masih banyak kekurangan. Tentu ya kami berupaya setiap hari itu ada pembenahan, ada perbaikan, ada peningkatan kualitas layanan. Tentu MPP ini sendiri tidak hanya menjadi salah satu channel, jadi kita membuka banyak ruang untuk masyarakat melakukan
konsultasi atau pertanyaan atau mungkin kritik dan saran. Iya. Jadi tidak hanya datang ke MPP, bisa melalui layanan telepon, layanan WhatsApp, bisa melalui website, atau kalau tidak ya bisa juga melalui Zoom meeting. Jadi kita sudah buka banyak layanan, cuma memang terkadang ada, boleh dibilang ya namanya adaptasi terhadap teknologi. Mungkin ada beberapa orang yang tidak siap secara teknologi, mereka mau datang ke MPP, masih banyak yang bingung-bingung. Betul. Karena kan belum ada kejelasan kemarin. Ada yang ada informasi yang mengatakan gedung MPP itu atau DPMPTSP itu di GTC jauh. Iya. Makanya alhamdulillah tahun ini ya begitu saya pindah ke DPMPTSP, tugas utama kita adalah menyelesaikan MPP. Alhamdulillah ya tanggal 12 nanti kita akan launching dan kita juga sudah punya namanya MPP ini. Oh, berarti ada nama khususnya lagi, Pak? Ada, MPP Sombere dan Smart. Wah, ini sangat Makassar sekali ya. Ya, MPP, ramah dan smart. Ya, ramah dan pintar. Cerdas itu dalam artian tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga cerdas dalam pelayanan. Betul. Jadi begitu filosofinya, begitu. Wow, jadi udah ada namanya, udah banyak banget nih informasi yang di-spill oleh Pak Kadis mengenai launching di tanggal 12 nanti. Ya, bukan spill tipis-tipis lagi, sudah semua. Udah semua. Bukan bocor halus, bocor semua. Iya, udah bocor semua, mulai dari tamu yang akan datang, kemudian pelaksanaannya kapan, kemudian namanya apa. Ya, kita tinggal tunggu aja dan kita doakan semoga sukses ya untuk sampai dengan pada tanggal 12 itu nanti. Pak, kita cerita sedikit soal realisasi investasi di Wah, 2024 gimana? Boleh nggak, Pak? Boleh dong. Ya. Jadi kan udah di akhir tahun nih. Ya. Gimana nih Pak realisasi investasi memang, di pemerintah Kota Makassar sendiri? Tahun ini memang cukup tidak terlalu mengembirakan secara investasi karena memang banyak sekali faktor baik mungkin dalam negeri dan luar negeri. Pertama ya kita tahu sendiri ada pemilihan presiden di bulan Februari. Kemudian ada pemilihan kepala daerah, kemudian secara makro ekonomi kita sempat rupiah itu sempat terpuruk, kemudian indeks gabungan IHSG atau saham itu juga lumayan terpuruk di tahun ini. Mudah-mudahan ya di antara semua secara Asia Tenggara memang kita termasuk yang ada keterlambatan, ada lagging di pertumbuhan itu karena kalau secara makro tidak bagus, tentu secara mikro itu juga sangat berdampak. Ya alhamdulillah mudah-mudahan dengan selesainya beberapa agenda politik nanti akan ada juga pergantian kepala daerah mungkin dalam waktu dekat ya mudah-mudahan tahun depan lebih baik daripada tahun 2024. Meskipun sebenarnya Menteri Keuangan sempat kemarin sempat menyampaikan bahwa 2025 itu lebih buruk daripada 2024. Tapi saya rasa itu terlalu prediksi. Itu terlalu underestimate terhadap pertumbuhan ekonomi. Harusnya ya saya rasa sih secara makro lebih bagus pasti tahun depan daripada tahun 2024 karena sudah banyak faktor yang mungkin menjadi faktor penghambat di 2024. Ini sudah selesai. Iya, udah. Dan utamanya ya Presiden Amerika sendiri kan sudah terpilih. Kemarin di bulan November sudah jelas arahnya kemana. Secara global sebenarnya sudah selesai. Ya. Selesai, Pak ya. Sudah terpetakan antara geopolitik kita juga sudah di mana. Kita tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga ya saya rasa tidak ada masalah pasti. Tahun depan dengan beberapa agenda yang sudah selesai, kemudian IHSG sudah semakin bagus di akhir tahun ini. Rupiah juga semakin bagus, Makassar juga kalau dilihat secara pertumbuhan itu cukup bagus. Sisa kita menjaga kondusivitas keamanan karena biasanya dibanding selain kondisi-kondisi atau indikator-indikator yang tadi sifatnya makro dan mikro, tentu faktor keamanan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari investasi. Kalau tidak aman, tidak nyaman, pasti orang lari juga. Memang tahun ini kita baru di angka 2,8, tentu itu jauh sekali dari 2023 kemarin. Karena memang faktor yang membuat kita lumayan tinggi capaian investasi di 2023 itu karena ada PSN. Mudah-mudahan tahun depan dengan banyaknya orang yang ditunjuk Pak Prabowo dalam menteri, dalam kabinet dan salah satunya itu banyak orang-orang Makassar. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu
pertanda positif untuk Makassar bisa mendapatkan PSN yang lebih banyak atau lebih baik. Nih orang-orang Makassar yang mudah-mudahan iya. Kita berharap yang punya ini ada kunci-kunci dari situ kan ya. Betul. Kita berharap ada dorongan dari sana ya. Iya, karena kalau misalnya kita bicara masalah investasi itu bukan bicara dari satu kota lagi, tapi Betul. secara global secara global, ya. Posisi Indonesia, kemudian bagaimana hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain, begitupun juga mungkin secara khusus untuk pemerintah Kota Makassar itu sendiri, Pak ya. Yeah. Nah, terakhir Pak, kalau kita udah ngomongin realisasi, biasanya sih kita ngomongin target 2025 untuk tahun depan itu sendiri yang ditargetkan apa sudah muncul angka-angka yang ditargetkan sendiri untuk pemerintah Kota Makassar untuk investasi yang masuk atau gimana Pak? Kita belum punya angka secara pasti karena memang yang menentukan target investasi itu dari provinsi. Itu turunan dari pusat, tapi kita berharap pasti tahun depan itu lebih bagus daripada tahun ini, dan tahun depan itu bisa mengalahkan angka di 2023 pasti. Ya kita berharap banyak indikator, banyak pertumbuhan, dan ya mudah-mudahan dengan kondisi yang lebih bagus di 2024 ini akan menjadi positif juga di 2025. Amin. Begitu ya, amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Hilmi untuk sharing-sharingnya hari ini. Tadi udah di-spill mengenai launching mall pelayanan publik. Saya ulangi lagi satu kali bahwa akan di-launching pada tanggal 12 Desember nanti, dan itu sudah terbuka untuk umum. Sebenarnya sudah terbuka untuk umum sekarang ini untuk melihat kondisinya. Cuman untuk secara official ya Pak ya, itu di tanggal 12 Grand Desember. Openingnya. Nah, grand openingnya. Jadi mungkin masyarakat udah bisa datang juga sudah boleh, mungkin ya Pak ya? Sudah boleh. Dan bisa diakses untuk umum. Kondisi gedung ini sendiri sangat nyaman dan banyak fasilitas dan sudah sangat lengkap. Jadi kita doakan lancar-lancar Pak untuk launching MPP-nya dan selamat juga untuk DPM PTSP. Makasih. Pelayanannya bisa semakin maksimal setiap harinya atau dari tahun ke tahun lah. Makasih. Makasih banyak, dan penonton Bapeda Corner juga terima kasih banyak sudah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Saksikan terus Bapeda Corner di setiap episodenya, dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.